Pendidikan adalah hak dasar setiap anak, tanpa terkecuali, termasuk bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Namun, dalam praktiknya, penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi mereka masih menjadi tantangan besar, terutama di wilayah-wilayah yang belum memiliki fasilitas pendidikan inklusif yang memadai. Disinilah peran SLB menjadi krusial sebagai tempat pendidikan yang tidak hanya mengedepankan kurikulum, tetapi juga kasih sayang, kesabaran, dan pemahaman terhadap kebutuhan unik tiap anak. Sebagai seorang kepala sekolah yang merintis dan membangun SLB swasta dari awal, saya memahami bahwa perjalanan ini bukanlah jalan yang mudah. Selama kurang lebih 4 tahun, saya bersama tim mengalami berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya jumlah peserta didik, hingga jarak geografis yang menghambat akses ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GTK hebat, Indonesia kuat. Perkenalkan, nama saya Siti Hasrawati Tayang, Kepala SLB Autis Hasrianti. Sekolah kami terletak di Dusun Timporongang, Desa Lengkese, Kecamatan Mangara Bombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya siap berbagi praktik baik dalam apresiasi GTK Hebat 2025 kategori Kepala Sekolah SLB Dedikatif dengan judul Menjemput Harapan di Pintu Rumah. Wujud kepemimpinan empatik dalam layanan pendidikan inklusif. Salah satu prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka yaitu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat ketercapaian murid saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan murid yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Sebagai kepala sekolah di SLB Autis Hasrianti, saya merintis dan membangun sekolah luar biasa swasta ini dengan tekad dan dedikasi yang tinggi untuk memberikan layanan pendidikan terbaik bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di sekolah kami melayani 5 kekhususan, diantaranya tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis. Sekolah kami berdiri di lingkungan yang masih memiliki berbagai keterbatasan, baik dari segi sarana prasarana maupun akses transportasi. Letak sekolah yang cukup jauh dari pemukiman warga menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar secara optimal. Salah satu situasi yang paling menonjol di lingkungan sekolah kami adalah rendahnya tingkat kehadiran siswa yang sebagian besar disebabkan oleh jarak tempuh antara rumah dan sekolah yang cukup jauh. Banyak dari mereka harus menempuh perjalanan panjang setiap hari tanpa adanya akses kendaraan umum yang memadai. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada siswa, tetapi juga mempengaruhi kinerja guru dalam memberikan layanan pembelajaran secara konsisten. Beberapa guru bahkan harus berangkat lebih awal untuk memastikan proses belajar tetap berjalan dengan baik. Sebagian besar siswa SLB tinggal di wilayah yang cukup jauh dari sekolah. Mereka harus menempuh jarak yang tidak sedikit untuk dapat mengikuti kegiatan belajar setiap harinya. Jarak tempuh yang panjang seringkali membuat siswa datang terlambat, cepat lelah, bahkan tidak hadir ke sekolah karena sulitnya akses menuju lokasi. Permasalahan ini semakin diperparah dengan tidak adanya fasilitas kendaraan umum yang memadai untuk menjangkau daerah tempat tinggal siswa, sehingga sebagian orang tua harus mengantarkan anak mereka dengan kendaraan pribadi atau berjalan kaki dalam waktu yang lama. Rendahnya tingkat kehadiran siswa tentu memberikan dampak yang signifikan terhadap proses pembelajaran. Ketidakhadiran yang sering terjadi menyebabkan keterlambatan dalam ketercapaian kompetensi yang diharapkan, serta menghambat perkembangan sosial dan emosional siswa. Selain itu, kondisi ini juga berpengaruh terhadap kinerja guru dalam memberikan layanan pembelajaran secara konsisten. Guru seringkali harus menyesuaikan rencana pembelajaran, mengulang materi bagi siswa yang absen, bahkan melakukan pendekatan individual agar anak tetap dapat mengikuti perkembangan pembelajaran sesuai kemampuan dan kebutuhan mereka.
Situasi ini menjadi refleksi bagi seluruh warga sekolah untuk mencari solusi yang tepat dan berkelanjutan. Diperlukan kerjasama yang kuat antara kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat sekitar dalam menciptakan sistem yang mendukung kehadiran siswa secara optimal. Sebagai kepala sekolah di sekolah luar biasa, saya menyadari bahwa permasalahan rendahnya kehadiran siswa akibat jarak tempuh yang jauh dan keterbatasan akses transportasi tidak dapat diatasi hanya dengan himbauan atau kebijakan semata. Diperlukan langkah nyata yang terencana, kolaboratif, dan berkelanjutan agar hak belajar setiap anak tetap terpenuhi. Oleh karena itu, saya berkolaborasi dengan guru untuk merancang program kepemimpinan sekolah yang berfokus pada peningkatan kehadiran siswa sekaligus efektivitas layanan pembelajaran yang saya beri judul Menjemput Harapan di Pintu Rumah. Wujud kepemimpinan empatik dalam layanan pendidikan inklusif. Program ini diawali dengan melakukan pendekatan berbasis rumah atau sering disebut dengan home visit. Kegiatan ini menjadi jembatan komunikasi antara pihak sekolah dan keluarga siswa. Melalui kunjungan langsung ke rumah, guru dapat memahami kondisi nyata yang dihadapi siswa, baik dari segi jarak tempuh, lingkungan belajar di rumah, maupun dukungan orang tua terhadap pendidikan anak. Hasil dari kunjungan ini menjadi dasar bagi sekolah untuk menyusun strategi pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Selain itu, sekolah juga menerapkan komunikasi intensif dengan orang tua melalui berbagai media seperti grup pesan singkat dan pertemuan rutin. Melalui komunikasi terbuka yang berkelanjutan, orang tua merasa lebih dilibatkan dalam proses pendidikan anaknya. Mereka juga menjadi lebih termotivasi untuk mendukung anak agar hadir di sekolah secara teratur dan aktif mengikuti kegiatan belajar. Langkah berikutnya yang kami lakukan adalah penyusunan jadwal pembelajaran yang lebih fleksibel. Fleksibilitas ini diberikan untuk menyesuaikan kondisi transportasi dan jarak tempuh siswa. Guru menyiapkan materi pembelajaran yang dapat diakses secara daring atau dikirimkan melalui media sederhana bagi siswa yang terkendala hadir. Dengan demikian, siswa tetap mendapatkan layanan pembelajaran meskipun tidak selalu datang ke sekolah setiap hari. Melalui berbagai aksi tersebut, semangat kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan orang tua semakin kuat. Program kepemimpinan sekolah yang dilaksanakan tidak hanya berdampak pada peningkatan kehadiran siswa, tetapi juga meningkatkan kualitas hubungan antara sekolah dan keluarga. Lebih dari itu, program ini menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam memastikan bahwa setiap anak berkebutuhan khusus memperoleh hak pendidikannya tanpa menghambat jarak dan keterbatasan sarana. Sebagai kepala sekolah di sekolah luar biasa, saya menyadari bahwa setiap tantangan yang muncul dalam proses pendidikan merupakan kesempatan untuk belajar. Program ini mengajarkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal mengarahkan, tetapi juga tentang mendengarkan, memahami, dan merespon kebutuhan nyata yang dihadapi oleh peserta didik dan guru. Saya berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada para guru melalui berbagai upaya, seperti mendorong mereka untuk mengikuti pelatihan, workshop, dan kegiatan pengembangan profesional lainnya. Selain itu, saya juga menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, di mana guru dapat saling berbagi pengalaman, berdiskusi tentang strategi pembelajaran, serta mengembangkan inovasi dalam mengajar. SPD, MPD, pengawas pendamping SLB Autis Hasrianti Kabupaten Takalar, mendukung penuh Kepala SLB Autis Hasrianti untuk mengikuti ajang kompetisi apresiasi GTK hebat. Rannu Kika, ye mae gurunda ngajar anakku dong. ye ke bele bala ka Kabele bala ka. program kunjungan rumah yang saya laksanakan ini atas kerjasama dan kolaborasi bersama guru dan komite SLB Autis Nama Hasrianti. saya Andi Hovifa SPD. Saya adalah salah satu guru di SLB Autis Hasrianti yang mendukung penuh dengan program kunjungan rumah ini. Demikianlah praktik baik yang saya lakukan. Sebagai kepala sekolah berdedikasi, saya berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif,